Bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali siap menunjukkan kualitasnya bersama Jakarta Pertamina Enduro, JPE, pada Proliga 2026 Seri Medan, yang dijadwalkan berlangsung mulai 15-18 Januari 2026 di Gor Voli Sumut Sport Center, Medan. Megawati, yang sempat absen total dari daftar top skor sementara Proliga 2026 setelah seri Pontianak sementara dipimpin pemain lain, kini kembali menjadi fokus tim juara bertahan untuk mengerek posisi di klasemen putri. Menurut jadwal resmi seri kedua, JPE bersama Megawati akan tampil 2 kali pada pekan ini. Pertandingan detailnya sebagai berikut. Jumat, 16 Januari 2026, pukul 19 WIB Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Livin Mandiri. Minggu, 18 Januari 2026, pukul 13 WIB Jakarta Pertamina Enduro versus Gresik. Selain laga tersebut, berbagai tim putri papan atas juga bersaing di seri ini, termasuk laga Medan Falcons versus Bandung BJB Tandamata serta Medan Falcons versus Jakarta Electric PLN Mobile pada jadwal siang dan malam. Megawati kembali memperkuat JPE setelah berlaga di seri pertama Proliga 2026 di Pontianak bersama tim yang belum sepenuhnya membentuk ritme permainan yang solid. Pada seri pembuka, JPE harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor 3-2, dan pelatih Bulen Karslioglu menilai kekompakan tim masih perlu diasah untuk konsistensi turnamen musim ini. Kembalinya Megawati menjadi daya tarik tersendiri di musim ini. Pebola voli yang sempat menorehkan prestasi di kancah luar negeri dan kerap menjadi andalan tim nasional itu kini diharapkan mampu memperkokoh daya serang JPE serta menjadi faktor pembeda di laga-laga krusial seri Medan. Kembalinya ia ke gelaran domestik juga menuai antusiasme dari volimania di seluruh tanah air. Proliga 2026 musim ini menjadi kompetisi liga voli paling dinamis di Indonesia dengan format baru dan 11 kota tuan rumah, serta menghadirkan total 98 pertandingan yang tersebar hingga April 2026. JPE makin menakutkan di Proliga 2026 berkat Megawati Red Sparks pantau ketat performa sang bintang. Fenomena Megawati Hangestri Proliga 2026 terus menjadi perhatian besar, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Korea Selatan. Bintang voli Jakarta Pertamina Enduro, JPE, itu kini menjadi jembatan informasi olahraga antara dua negara. Setelah media-media besar Korea seperti Naver Sports, The Spike, Osen hingga KBS News rutin menyoroti aksinya di pentas Proliga. Sorotan yang begitu intens ini memperlihatkan betapa pentingnya peran Mega, baik untuk JPE musim ini maupun Red Sparks, klub yang dibelanya di Liga Korea. Media Korea menyebut Proliga 2026 sebagai ajang pemanasan strategis bagi Megawati sebelum kembali memperkuat Red Sparks. Mereka memantau kondisi fisik, performa serangan, hingga risiko cedera yang mungkin muncul. Kekuatan serangan Megawati tetap berada di level elit selama bermain di Indonesia. Ini sinyal positif bagi Red Sparks musim depan, tulis seorang kolumnis The Spy Korea. Ketertarikan media Korea bukan sekadar pada statistik. Mereka ingin memastikan Megawati siap kembali ke Felix Arena dengan kondisi terbaik. Setiap pertandingan JPE mereka ulas dengan detail, mulai dari kekuatan smash, akurasi serangan, hingga peningkatan stamina. Keteledoran kecil saja langsung menjadi bahasan hangat di forum fans Red Sparks. Selain soal performa, media Korea juga terkesima dengan antusiasme penonton Indonesia. Setiap kali JPE bertanding, ribuan supporter memenuhi arena dan meneriakkan nama Mega. Fenomena stadion penuh karena satu pemain menjadi bahan perbandingan yang sering mereka bahas dengan atmosfer Liga Voli Korea yang relatif lebih tenang. Bagi mereka, Megawati bukan hanya atlet, tetapi ikon budaya olahraga. Di Korea Selatan, para penggemar voli, baik warga lokal maupun WNI di sana, sudah tidak sabar menantikan kepulangan pemain nomor punggung 8 itu. Red Sparks disebut telah melakukan perombakan skuad, dan kehadiran Mega dianggap sebagai puzzle paling penting untuk mewujudkan ambisi juara musim depan. Tim pelatih Red Sparks pun dikabarkan terus memantau data statistik dan kebugaran Mega selama ia tampil di Indonesia melalui koordinasi dengan staf JPE. Mereka memastikan pola latihan Mega tetap sesuai standar tinggi Liga Korea agar proses adaptasinya nanti berjalan cepat. Langkah Bandung BJB Tandamata untuk menyapu bersih seri Pontianak pada putaran pertama Proliga 2026 harus terhenti. Tim asuhan Rizko Herlambang ini dipaksa menyerah dengan skor 1-3, Desember 25, 26-24, 19-25, 18-25, oleh Jakarta Popsivo Poluan pada Minggu, 11 Januari 2026. Skema permainan yang tidak berkembang menjadi faktor utama kegagalan mereka mengamankan poin penuh. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi serius bagi jajaran pelatih sebelum menatap laga-laga krusial berikutnya. Pelatih Bandung BJB Tandamata, Rizko Herlambang Matulesi,
menilai kualitas teknik anak asuhnya sebenarnya mampu mengimbangi sang tuan rumah. Optimisme Risco sempat membubung tinggi mengingat performa impresif timnya saat melibas Jakarta Livin Mandiri pada laga pembuka. Sebenarnya saya yakin, ia optimis gitu. Tapi di pertandingan tadi kan ceritanya menjadi berbeda. Ini baru permulaan kan. Alhamdulillah kemarin kita menang lawan Livin dan sekarang harus mengakui keunggulan lawan, yaitu Popsivo, ujarnya. Tekanan non-teknis sebagai tim tamu diakui Risco memberikan beban tersendiri bagi para pemainnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara kualitas permainan, kedua tim berada pada level yang tidak jauh berbeda. Ya memang kalau melihat lawan tuan rumah, pastilah agak sedikit berat dari segi non-teknisnya. Tapi kalau soal teknik permainan, menurut saya, tidak jauh berbeda antara kami dengan Popsivo. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya pada pertandingan-pertandingan berikutnya, jelasnya. Mengawali set pertama dengan cukup baik, mereka justru kehilangan kendali akibat rentetan kesalahan sendiri. Situasi ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Popsivo Polwan untuk menutup set pembuka dengan skor mencolok 25-12. Risco menyoroti macetnya skema serangan balik atau sideout yang menjadi titik lemah timnya di lapangan. Ia memuji efektivitas pertahanan dan penerimaan bola, RCIV, dari para pemain Jakarta Popsivo Polwan yang tampil solid. Permainan kita benar-benar gak jalan, terutama dari sideout, artinya dari permulaan nyerang, kita sudah gak jalan gitu kan. Saya akui, tadi Popsivo RCIV-nya jalan, bertahannya juga jalan. Kalau kita gagal membunuh saat menyerang, pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lawan karena bertahannya bagus dan membuat usaha kita gagal, tuturnya. Drama sempat terjadi pada set kedua ketika mereka berhasil bangkit dan memberikan perlawanan sengit. Mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memenangi duel ketat dengan poin 26-24. Namun, momentum kebangkitan tersebut sirna di set ketiga setelah Popsivo kembali mendominasi jalannya pertandingan. Skor 25-19 untuk keunggulan tuan rumah membuat posisi Bandung BJB tanda mata kembali terpojok. Permainan kami sama seperti di set pertama, tidak jalan. Mulai dari RCIV, defense, semuanya tidak jalan. Bahkan kita juga masih kerap melakukan kesalahan, sehingga permainan kami sulit berkembang. Saya juga tidak tahu kenapa. Kalau soal dukungan supporter saya pikir itu sudah baik. Tapi yang pasti anak-anak terlihat seperti kebingungan saja. Saya juga tidak tahu kenapa, ungkapnya.